kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita telah dapat hadir dengan nikmat sehat, kekuatan, kesehatan, sehingga kita telah bisa hadir di aula Hubbul Watan ini dalam rangka mengikuti kegiatan kita, yaitu kultum atau tausiah agama, atau juga yang kita sebut bimbingan rohani. Kemudian selawat dan salam, mari kita doakan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan dua pusaka untuk kita umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah beliau. Mudah-mudahan kita akan dapat mempedomani, mempelajari apa pusaka beliau itu, Al-Quran dan hadis, sehingga termasuklah kita orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung, baik hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini ya santapan rohani, ya kultum itu ceramah pendek yang akan kami coba sampaikan, yang gunanya adalah untuk mengingat-ingatkan, mangan-anganan, barangkali telah tahu tapi kadang-kadang lupa. Kemudian juga untuk sebagai meningkatkan iman kepada Allah. Dan juga sering kita sebut bahwa santap ini, ceramah atau kultum itu sebagai santapan rohani kita. Karena kita manusia ini kan terdiri dari dua unsur. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani. Nah, harus kita beri siraman, kita beri makanan seimbang. Kalau tidak seimbang kita beri makanan, maka akan rusak lagi manusia. Kalau jasmani saja yang beri makan, tapi rohaninya tidak disirami, maka nikmatnya hidup itu tidak akan terasa. Ya, salah satunya untuk siraman rohani itu adalah ceramah atau kultum, atau membaca Al-Quran, atau mendengarkan orang membaca Al-Quran, atau berzikir dan lain-lainnya. Banyak cara. Jadi salah satunya adalah untuk santapan rohani, mendengarkan tausiah-tausiah atau ceramah-ceramah pendek. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini tadi telah kita bacakan dasar kultum kita, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-7, surat ayat ke-14, yaitu kita ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya kata Allah, jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya aku akan menambah nikmat tersebut padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Jadi judulnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu artinya, pertama kita akan jelaskan dulu apa itu syukur. Secara ringkas, bahwa syukur atau bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, mempergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat, kalau kita teliti apa saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita, di sini akan kita coba menguraikan sebagian daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada kelompok nikmat. Yang pertama namanya adalah nikmat fitriyah. Ya, fitriyah ini artinya adalah nikmat yang ada pada diri kita, khusus yang ada pada anggota tubuh kita, mulai dari kepala, badan kita, tangan kita. Nah, bagaimana mensyukurinya? Ya, seperti nikmat mata. Apa yang disuruh? Ya, dalam mensyukuri nikmat mata itu kita gunakan untuk yang diberi oleh Allah, termasuk pikiran kita, hati kita. Nah, bagaimana mensyukuri nikmat pikiran atau hati? Tentu kita pergunakan yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat mata, telinga dan sebagainya, tangan kita, panca indera kita. Namun kita harus ingat bahwa nikmat yang diberikan Allah itu mungkin ya secara berangsur-angsur, itu jelas tidak selamanya kita miliki. Seperti nikmat mata, ya, itu berkurang. Kadang-kadang kan
Dari kecil sudah kurang-kurang, penglihatan kita sudah kurang. Itu dikurang nikmat itu. Kita syukuri ketika masih bisa melihat. Nikmat telinga, ya kita punya untuk mendengar hal yang baik-baik. Ya seperti juga telinganya kan, nikmat telinga itu ya dikurang itu. Mungkin ya semakin meningkat umur, kadang-kadang pendengaran kita sudah semakin kurang. Nah, kita syukuri ketika lagi diberikan nikmat oleh Allah, kita syukuri sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur kita. Nikmat fitriyah namanya, nikmat yang ada pada diri kita. Termasuk kita sebagai ASN. Status kita sebagai PNS kan. Bagaimana kita mensyukurinya? Tentu kita sudah tahu. Ya, kalau kita sebagai ASN tentu kita bekerja sesuai dengan yang ditentukan. Kalau seorang sebagai petani, ya dia berusaha dengan baik. Kalau seorang pedagang juga seperti itu. Bagaimana mensyukurinya? Sesuaikan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyimpan dari itu, maka kata Allah, azabku sangat pedih. Kadang-kadang ada pedagang yang kadang menipu barang, kadang-kadang yang tidak baik katakan baik. Kalau kita juga seperti itu mungkin tidak sesuai dengan aturan, ya jelas. Tentu azabku sangat pedih kata Allah. Jadi berarti mungkin nikmat yang diberikan itu membawa azab bagi kita. Ya ada ya pemberi Allah yang membawa azab. Harta sudah banyak, kadang-kadang fasilitas sudah banyak, tapi mereka selalu susah, selalu gelisah. Kenapa? Mungkin kita kurang mensyukurinya atau kurang mempergunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada nikmat ikhtiariyah namanya. Nikmat ikhtiariyah itulah nikmat yang kita peroleh atas usaha kita. Dan nikmat usaha kita seperti kita pegawai, kita bekerja dapat rezeki kan, kemudian dapat harta sebagainya. Kemudian pedagang dia berjualan dapat uang yang banyak. Kalau dia petani mungkin usaha untuk jasa dan sebagainya. Nah, itu nikmat-nikmat Allah itu. Pekerjaan, hak milik kita, apa yang kita punya itu nikmat ikhtiariyah namanya. Nah, bagaimana kita mensyukurinya? Tentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan harta atau rezeki, kita sedekahkan. Kita berbagi sesama bagi orang yang tidak mampu misalnya, atau untuk kepentingan rumah ibadah misalnya. Dan yang ketiga adalah nikmat alamiah namanya. Yang ada di alam ini yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Air, nikmat Allah, kita yang punya. Udara yang kita hirup. Tanah, tumbuh-tumbuhan, hutan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mensyukurinya? Itu kita pelihara, kita jaga agar nikmat itu yang diberikan Allah itu sesuai dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada nikmat agama atau nikmat iman. Nah, kita bersyukur pada Allah diberikan nikmat iman. Kalau kita tidak diberikan, diangkatkan iman bagi dalam diri kita, nah bagaimana kita? Maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Orang-orang ya barangkali mungkin tidak ada Allah dalam hidup dunia karena mereka tidak diberi. Ini sangat tinggi harganya, nikmat iman. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa puasa, berzakat, beribadah, baca Al-Quran, itu dasarnya adalah iman. Nah, bagaimana kita agar iman kita itu selalu kita tambah, kita tingkatkan, itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berzikir dan sebagainya. Kemudian juga namanya nikmat ukhrawiyah, nikmat di akhirat. Nah, ini nanti di akhir ya, itu nikmat nanti kalau kita sudah yang banyak beramal, betul akidah kita dan sebagainya, kita diberikan surga sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, bagi kita semua, dan menambah ilmu serta meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.